kamus Oxford misalnya, bahwa neologi itu memiliki makna al-kalimah al-muwalladah atau al-kalimah al-mustahdasah, jadi kalimat yang baru. Sebenarnya Quran sendiri, Bapak Ibu sudah tahu nih, senior pasti tahu bagaimana Quran, bahasa Quran itu juga tidak murni Arab. Banyak kata-kata yang sudah dimasuki oleh bahasa asing. Kamus Webster misalnya, neologi didefinisikan sebagai sebuah kosakata baru atau makna baru bagi sebuah bahasa, dan juga didefinisikan sebagai penggunaan kosakata baru atau penggunaan makna baru bagi kosakata yang sudah ada sebelumnya. Kita baca sekilas ini. Kemudian tawanan teori apa yang bisa kita gunakan untuk ini? Yang saya pakai itu Ibrahim Murad. Ini Ibrahim Murad, bukunya lama sebenarnya, tapi cukup memadai. Setelah saya lihat bagaimana perkembangan bahasa Arab ya, taulid di dalam bahasa Arab di internet itu ada sekitar 6 atau 7 tulisan sampai 2020-an. Itu mereka lebih cenderung pada beberapa istilah dan lebih cenderung kepada teori terjemah. Padahal dalam taulid itu tidak melulu mengenai terjemah. Banyak kata-kata baru, nanti teorinya kita lihatkan lagi. Kemudian ada 2 buku dan nanti insya Allah kita bagi juga tentang, tetapi yang ini, yang Ibrahim Murad ini memang buku cetak, saya belum mendapatkan filenya. Kemudian yang ini sudah ada PDF-nya, bisa kita share kepada kawan-kawan. Rahim Khalid misalnya, ini menulis tahun berapa ini? Ya sekitar tahun 2 atau 4-5 tahun ke belakang. Dia mengatakan translating English military neologism in Arabic. Nah ini melihat bagaimana istilah-istilah Arab ya ditranslasikan dari Inggris ke Arab ya. Jadi Arab mengambil istilah-istilah Inggris ke dalam bahasa Arab, khususnya dalam bidang militer. Dalam bahasa kita, kalau ingin kita memproduksi bahasa Arab kemudian yang berasal dari bahasa Indonesia, ada beberapa teori yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah taulid ad-dalali, yang ada itu ada 2, taulid bi al-majaz dengan taulid at-tarjamah al-harfiyah. Kemudian ada satu lagi, ada taulid al-ma'nawi ya, taulid bil iktirad, yang ada 2 juga, bisa al-mu'arrab dan bisa ad-dakhil. Sesungguhnya asal dari teori ini cukup banyak, ada sekitar 5 khusus ya. Yang teori besarnya Bapak Ibu sekalian, istilahnya mungkin ini karena 5 itu yang besarnya, neologi morfologis. Ini saya ambil juga dari disertasinya, tesisnya Pak Mustafa ya, anggota kita juga di Iqlab ya. Ini nanti insya Allah saya share juga untuk mahasiswa dan teman-teman di sini. Ada neologi morfologis ya. Neologi morfologis ini berkaitan dengan penggantian font ya, penggantian morfologi. Sebelumnya neologi neologi fonetis ya, pergantian huruf dan bunyi huruf di dalam bahasa Arab. Kemudian ada yang tadi adalah morfologi. Morfologi ini misalnya di sini ada contoh-contohnya ya, dari pasti ada istiqaq dan sebagainya yang kita belajar di kelas itu. Ada namanya sorok, itu sebenarnya termasuk di dalam kajian ini, masuk dalam neologi derivatif. Misalnya ada benda diambil dari kata kerja, perubahan-perubahan itu ya, kata kerja menjadi kata benda, kata sifat menjadi kata kerja menjadi kata sifat. Nah itu adalah proses neologi di dalam teori ini. Itu sebagian sudah kita pelajari sebenarnya di kelas ya. Kemudian juga ada sisipan, ada iktiham dan sebagainya ya. Ada awalan, akhiran, itu terjadi juga di dalam bahasa Arab. Nah, tetapi neologi itu ada dibagi 2. Neologi yang terjadi dalam bahasa Arab itu sendiri, seperti tadi kita belajar sorof itu, tetapi ada penyerapan bahasa Arab dari luar Arab ke dalam
bahasa Arab. Jadi ada dua. Perkembangan yang terjadi di dalam bahasa Arab itu sendiri, ya tadi seperti tadi perkembangan dari bahasa atau dari fiil menjadi sifat atau fiil jadi kata benda, itu perkembangan yang terjadi di dalam bahasa Arab sendiri. Tetapi ada juga perkembangan yang terjadi masuknya bahasa luar apa saja ke dalam bahasa Arab. Nah itu yang kita jadikan teori, salah satunya adalah yang ini, neologi semantis. Jadi bagaimana sebuah kata itu berubah, ya, berubah maknanya ketika masuk ke dalam bahasa Arab. Ada yang metaforis, ada yang ada yang terjemah harfiah. Nah, yang ini insya Allah nanti kita share dan bisa dibaca sendiri untuk mempersingkat waktu. Kita lihat ke taulid bil iktirad dulu. Taulid bil iktirad salah satu yang bisa kita gunakan untuk bisa memasukkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Jadi ada al-mu'arrab, jadi bahasa bermakna sesuatu yang diarabkan, sedangkan secara istilah kata-kata yang dipakai oleh orang Arab dengan makna-makna yang tidak didapatkan dari bahasa mereka sendiri. Jadi mu'arrab itu misalnya telepon, ini sudah ada katanya belum saja? Telepon itu kata-kata baru ya. Oh, tinggal 5 menit, Masya Allah. Iya, saya tidak lihat rupanya. Tadi soalnya bilangnya tidak dibatasi, jadi saya santai tadi ya. Iya. 5 menit ini selesai sampai di sini ini. Iya. Iya, pokoknya sebelum duhur dia saja. Iya, sebelum duhur bisa komplit. Nah, al-mu'arrab itu adalah teknik kita memasukkan luar Arab ke dalam bahasa Arab. Telepon, tetapi menggunakan wazan Arab. Telepon dibikinlah talfana yutalfinu. Itu boleh, ya. Besok kalau mata tata talfan, itu kan, silakan dipakai lah. Orang Arab, ini apa ini? Ini bahasa Arab Indonesia. Wah, kita gaya dong ya. Talfana yutalfinu, ana atatalfan wa anta tatatalfan. Susah banget lidahnya ya. Ketika kita mengasakan telepon ke dalam bahasa Arab menggunakan kaidah Arab namanya al-mu'arrab. Tetapi kalau dakhil itu tidak ada ikuti wazan Arab. Pokoknya apa aslinya? Tempe ya tempe. Ya, tempe ya tempe. Sudah katakan tempe. Enggak usah syai'un, yani musnaun was macam-macam. Sesuatu yang dibuat dari kacang digodok macam-macam. Kamusnya panjang gitu dan susah. Tempe-tempe saja, ya kan? Coto Makassar, coto Makassar. Katakan coto. Gitu. Jadi sesuatu yang memang tidak ada Arabnya, asli Indonesia katakan, jangan itu tidak diterjemahkan. Masuklah ke dalam bahasa Arab dengan cara ad-dakhil ini, ya. Kemudian ini yang memungkinkan untuk kita yang di Indonesia ya. Kemudian at-taulid al-majaz. Taulid al-majaz yaitu pembentukan kata baru dengan cara memberikan makna baru pada kosakata lama sehingga makna kata yang baru berbeda dengan makna yang sebelumnya. Ya tadi kata kafir tadi. Kemudian taulid tarjamah ini yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan menerjemahkan ya, apakah dengan cara na'at man'ut atau dengan cara mudhaf ilaih. Kita lihat contoh. Arena pembentukan bahasa ini menjadi persoalan juga ketika kita ingin menulis. Kalau terjemah dari Arab ke Indonesia sudah ada aturannya ya. Yang Departemen Agama dengan Departemen Kebudayaan itu dari Arab ke Indonesia ada titik di atas, ada ini itu kan ya, pernah lihat. Tapi tidak ada bagaimana cara menerjemahkan Indonesia ke Arab. Nah ini para ahli bahasa ini perlu, karena ternyata di koran-koran yang saya kata lihat itu kaidahnya macam-macam. Seakan-akan itu tidak ada kaidah, kemudian dia nulis semaunya. Gitu. Ada gin titik 2, ada macam-macam itu.
Ini berarti harus ada kaidah. Nah, mari Pak Dekan mungkin ada ide kampus ini membuat kaidah penerjemahan dari Indonesia ke Arab. Nah, ini proyek baru ini. Kementerian bisa diajak ini untuk itu. Ya. Ada seperti ini. Saya rumuskan beberapa kali seperti ini. Oh, kadang-kadang ada dal dengan wau. Doli ya. Cirebon menjadi Cirebon, jadi Surbun gitu ya. Jadi Sorbon ini kan. Cirebon itu ada wau. Ini gejala-gejala yang ada dan ini belum terumuskan. Ini hanya memaparkan data hasil dari pengamatan saya ke beberapa majalah. Itu untuk tataran kata ya, contoh-contoh. Nah, ini semuanya menggunakan adakhil, cara adakhil. Monas, Medan, Nusantara, Ponorogo. Wah, itu macam-macam. Oleh karena itu kekacauan ini perlu ada satu kaidah yang menaungi supaya kita punya kaidah yang sama. Nah, ada pembentukan taulid dengan at-tarjamah al-harfiyah dengan bentuk nanak makut. Misalnya di sini, Al-Majlis Al-A'la li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Nah, ini sudah Arab banget ini. Jadi, tapi Arabnya Arab Indonesia karena di sana nggak ada Nahdlatul Ulama, ya kan? Nah, ini contoh. Kebiasaan baru, pakai masker dan sebagainya muncul di masa-masa Covid. Ada istilah kebiasaan baru diterjemahkan al-adiyah al-jadid. Harusnya al-jadidah ya. Berarti ya koran itu salah, nggak apa-apa, perbaiki sedikit nggak apa-apa, ya kan? Kemudian jalan lingkar Yogyakarta, ring road. Gimana kita nerjemahkan ring road? Ternyata kita sudah punya ya. At-Tariq Yogyakarta As-Sariya. Nah, kan? Enak. Jadi kita bisa bercerita dengan negara kita dengan cara bahasa Arab. Orang Arab datang, ini bahasa apa? Ini bahasa Arab gaya Indonesia. Bangga kita kan? Itu. Iya, ngabuburit. Orang Jakarta ngabuburit. Apa itu ngabuburit? An-Nuzha al-Masaiyah. Wah, kan? Iya, Nuzha Masaiyah, ya. Besok kalau sudah selesai dibeli kamusnya ya. Rekayasa lalu lintas, at-tahwilat al-mururiyah. Ya. Jadi kita berterima kasih betul kepada Halo Indonesia, berterima kasih betul kepada Indonesia Al-Yaum telah merumuskan ini semua. Ini mereka-mereka berjasa untuk perkembangan bahasa Arab di Indonesia. Pernikahan massal di Arab tidak ada, jawab jama'i ya. Iya, asal jangan salah baca loh ini ya. Salah baca maknanya lain lagi ya. Nah, kemudian ada lagi dengan tarjamah harfiah misalnya. Di Malaysia, yang ini data di Malaysia, Blue Mansion Penang gitu, Al-Qasrul Al-Azraq. Wah, saya juga bingung kalau udah Malaysia, di bahasanya bahasa nggak paham juga kita ya. Ya. Ada Basmat Selangor, Hafilah Selangor Az-Zakiyah. Rupanya smart, handphone kita diterjemahkan dengan Zakiyah. Jadi kita katakan mungkin Jawal Az-Zaki ya. Smartphone itu Zawal Az-Zaki. Gitu ya. Ya, banyak kata-kata baru lah pokoknya hari ini. Ya. Kemudian ada lagi kota pahlawan. Ini di Indonesia kasusnya. Madinatul Abtal, Kampung Perahu, Qaryatul Qawarin, Komisi Pemberantasan Korupsi. Susah kita bilang, ya kan? Ternyata sudah ada. Hay'ah Mukafahah Al-Fasad. Fasad di sini korupsi ya. PT Kereta Api, Panglima Besar Angkatan Republik Indonesia, Gojek, Khidmat An-Naqal Az-Zaki Al-Indonesia. Kok jadi panjang? Gak apa-apa, yang penting semangat. Semangat dan sepakat gitu loh. Ya. Itu. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Susah deh nyari di mana-mana. Ada di koran itu ya. Idarah Al-Kawaris Al-Indonesia. Idaratul Kawaris Al-Indonesia. Begal jalanan, kita Tariq. Nah, siapa yang mau jadi begal? Hati-hati ya. Kita Tariq sudah punya produk baru hari ini. Ini yang Malaysia. Malaysia enggak usah lah, kita lewat saja ya. Ada yang aneh-aneh.
Operasi lilin. Nah ini yang sudah masuk pada ranah budaya. Tidak cukup penerjemahannya kepada ranah terjemah harfiah. Bagaimana operasi lilin ini bisa dimakmurkan, bisa dipahami oleh orang Arab? Susah. Kalau operasi lilin dalam bahasa kamus orang Arab, pasti kira-kira apa? Ya, amaliyatus sum'ah, gitu ya, operasi lilin. Amaliyatus sum'ah itu sebenarnya menyalakan lilin itu. Tapi di Quran tuh ada. Nah, ini tugas kita, Bapak Ibu sekalian, menerangkan kepada orang Arab. Orang Arab akan nanya ini, amaliyatus sum'ah, gitu. Apa itu amaliyatus sum'ah? Amaliyatus sum'ah, gitu. Katakan sama dia, Mas Abdallah, Mas Arab. Kalau saya bilang Wan Abud gitu ya. Kalau ada amaliyatus sum'ah di Indonesia, Anda harus paham, ini adalah budaya kita dalam menjaga apa? Menjaga keamanan ketika pada acara-acara besar di Indonesia, menjaga gereja, menjaga masjid dan sebagainya. Itu kita harus terangkan ini, karena memang ini kita orang Indonesia harus memberikan wawasan budaya kepada mereka. Seperti tadi kita harus punya wawasan budaya Arab, ya, kita harus tahu itu. Kemudian tanpa pandang bulu, ternyata sudah ada mi'isdar al-ahkam musbiqah. Tidak boleh kita memberikan hukum terlebih dulu. Nah, ternyata penerjemahannya sangat berbeda. Mudik ya, ruju al-muwatinin ila masqati ra'sihim. Wah, ini penerjemahannya panjang sekali. Iya. Terus kalau mengatakan ini panjang sekali, dipersingkat. Ya pokoknya asal sepakat bismillah, yang sudahlah, ya. Iya. Batu pertama al-hajar al-aswad. Banjir darah. Ini ada di dalam Indonesia Al-Yaum, ketika di daerah mana itu? Di daerah produksi batik Pekalongan, tahu-tahu itu banjir tapi warnanya merah. Kemudian itu disebut dengan faydan al-ma', faydanud dima, ya, banjir darah. Ini pun harus diterangkan, karena faydanud dima ini bukan artinya orang bunuh-bunuhan, tetapi ini adalah air yang berwarna merah. Bapak Ibu sekalian, jadi ada juga yang mungkin gejala lain. Istilah-istilah yang seperti ini ada kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, dua istilah digandeng dengan makna yang satu dalam majalah ini. Contohnya ini, Islam moderat itu kadang-kadang diterjemah al-Islam al-Wusta. Ada al-Manahij al-Islamiyah al-Muqtadilah. Jalan-jalan sore bisa mengatakan Nuzha al-Masaiyah, kadang-kadang an-Nuzha al-Masaiyah. Kebiasaan baru al-Adiyah al-Jadidah atau at-Tabi'i al-Jadidah. Ini kadang-kadang di koran-koran itu juga ada beberapa hal yang kelihatan saling bertentangan. Permasalahannya adalah apakah kita bisa menggunakan ini, atau bahkan bisakah ini dijadikan skripsi atau tesis atau disertasi. Ini bagian yang sudah saya ambil, dan adik-adik sekalian bisa ngambil sekian banyak perkembangan bahasa dalam bahasa Arab adalah ada di dalam wadah perkembangan bahasa itu. Koran, majalah tidak akan terbaca semua. Kalau adik-adik lihat tadi Al-Jaridah Al-Arabiyah, saya buka di Mesir, Al-Ahram itu pertama, tapi di situ masih ada 20 koran yang bisa kita buka. Kemarin Pak Dr. Ali Ma'yub dari Saudi, ketika ada tugas Pak Samsul, saya jadi pembawa acara. Dia juga menerangkan bagaimana simbol-simbol di Arab Saudi dengan bahasa Arab itu. Menarik juga. Ada yang ikut di sini? Saya sudah share di iklan itu. Tulisan bahasa Arab, kemudian di situ ada merpati, ada Ka'bah. Bagaimana membaca ini? Ini lagi budaya lagi. Kata dia mengatakan, bagaimana cara membaca ini? Bacalah dengan budaya. Kok bisa? Ka'bah itu keamanan, merpati juga keamanan. Kok bisa? Kenapa? Merpati di Arab itu gak pernah ada yang ganggu katanya. Gak ada yang ganggu ya. Ada yang berani membunuh merpati di Mekah? Tidak ada. Itu aman. Mandakhala, siapa saja yang masuk Al-Makkah, dia dalam keadaan aman. Jadi orang Arab membuat simbol merpati dan Ka'bah itu adalah menjadi simbol aman.
Jadi dengan kata-kata semacam itu. Nah, itulah sekiranya yang saya bisa sampaikan. Intinya bahwa adik-adik semua, kita semua mari kita lihat perkembangan bahasa Arab. Ini menjadi lahan penelitian tidak hanya S1 tapi S2 dan S3. Tidak hanya Q1 tapi Q1, Q2, tidak hanya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Silakan dilihat perkembangannya, kecenderungannya. Kita tinggalkanlah ya yang masa lalu saya itu nulis stilistika terus dari dulu. Karena guru saya ngajari stilistika, nahu, sorob, balago, banyak sekali perkembangan nahu, sorob, balago itu ada di dalam wadah yang besar, yaitu wadah koran, majalah, buku-buku baru, dan itu harus diakses lewat satu mata kuliah yang kita bisa ambil, yaitu Al-Qiraah An-Nusus Al-Mu'asirah. Mungkin kalau itu dikenalkan, baru nanti akan terlihat bahwa ada satu perkembangan. Memang perkembangan bahasa itu lambat, ya, lambat sekali. Tetapi kita bisa lihat perkembangan yang lainnya. Ya. Bahasa yang digunakan dalam bahasa iklan, sudah ada nulis di sini bahasa iklan Arab. Iklannya saja banyak lah, ada ya. Iklan sabun, udah. Anda itu bisa lulus, adik-adik, dengan hanya membaca atau menggarap iklan Arab, iklan sabun dalam bahasa Arab, lulus itu. Iklan kosmetik dalam bahasa Arab, lulus. Nanti iklannya ada kawan kami di S2 itu iklan alat elektronik sudah ada. Sudah lulus gara-gara itu dan sudah ada tesisnya. Itu bimbingan saya. Iklan saja sudah bisa meluluskan ada di semua yang ada di sini. Kalau kita bisa melihat. Lalu karikatur politik, karikatur ekonomi, karikatur ini silakan kelompokkan. Baca itu semua menjadi satu. Selain itu kita akan mendapatkan wawasan bahasa dan juga kita dapatkan wawasan budaya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan inspiring ya, bisa memberi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa khususnya. Dan insya Allah sebagai ketua iklan saya siap untuk menjadi pembimbing jarak jauh, menjadi teman berdialog untuk semua mahasiswa. Ya, karena kami sudah punya komitmen bahwa kemanapun di antara teman-teman, ya, kalau saya salah ke Jogja langsung saya todong masuk kelas. Itu. Toh nggak boleh nggak mau masuk kelas. Saya kasih waktu untuk berbicara di teman-teman. Itu. Siapapun yang ke Jogja akan kita undang masuk ke kelas. Saya itu untuk memicu saja dan dialog akan bisa kita lakukan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.